Hai, salam teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Lucia Juliana Jo. Kali ini saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya dari materi manajemen keuangan. Semoga dalam materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Yang pertama, obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa inspektur pemegang obligasi telah memberi pinjaman hutang bagi emiten, penerbit obligasi. Beberapa emiten obligasi. Yang pertama, pemerintah pusat. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintah daerah. Yang keempat, perusahaan atau pemerintah asing. Penilaian obligasi. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi ya. 3 tipe obligasi. Yang pertama, premium bond. Yang kedua, discount bond. Yang ketiga, par bond. Tingkat bunga dan harga obligasi. Harga obligasi sangat terkait dengan besarnya nilai R ya, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi. Yang pertama, nilai minimal 10 juta rupiah dengan tarif kupon 14%, kupon setiap 6 bulan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun dan memiliki YTM 16%. Hitunglah harga obligasi, berarti kita harus hitung obligasi, tempo harga obligasi ya teman-teman. Dan jawabannya seperti di bawah ini. Teman-teman lihat ya jawabannya di bawah ini ya. Contoh soal yang kedua, sebuah undangan dengan kupon 10% dan dibayar tahunan. Nilai minimalnya harga 10 juta dan akan jatuh tempo 5 tahun, kemudian dengan YTM 11%. Berapa nilai tersebut? Berarti kita harus cari tahu berapa nilai obligasi dengan jawaban di bawah ini ya teman-teman. Risiko dan tingkat pengembalian. Risiko atau risk adalah kemungkinan terjadi hasil yang tidak diinginkan. 3 cara pengukur risiko tunggal, yaitu retur yang diharapkan, yang kedua defisiensi standar retur, yang ketiga koefisien variasi. Tingkat pengembalian atau retur adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Retur aset tunggal. Retur investasi terdiri dari 2 komponen, yaitu pertama yield, yang kedua capital gain atau loss. Yang kedua, dan dapat dihitung. Retur sama dengan capital gain loss tambah yield. Investasi pro portofolio dan risiko portofolio. Portfolio suatu kombinasi 2 atau lebih investasi. Tujuan portfolio meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Investasi portofolio adalah aset dalam suatu portfolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. Retur yang diharapkan dari suatu portfolio adalah rata-rata tertimbang dari semua retur yang
diharapkan dari sekuritas dalam portofolio. Risiko portofolio tidak dihitungkan atau dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portofolio. Apabila menggunakan itu, berarti yang mengabaikan korelasi antara sekuritas-sekuritas yang ada di dalam portofolio. Contoh soal risk and return. Yang pertama, Anda membeli saham PT RK seharga 1.000 per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama setahun dan menerima dividen sebesar 250 per lembar. Setelah pembagian dividen, saham tersebut dijual dengan harga 1.100 per lembar. Hitunglah return yang diterima Anda. Jawaban, return sama dengan 1.100 kurang 1.000 tambah 250 bagi 1.000. Hasilnya 0,35 sama dengan 35%. Ya, disederhanalah jadi 35%. Contoh soal yang kedua, berikut ini ada data saham PTA pada berbagai kondisi ekonomi ya teman-teman. Kondisi ekonomi 1, probabilitasnya 30%, returnnya 20%. Kondisi ekonomi 2, dia punya probabilitasnya 40%, returnnya 18%. Kondisi ekonomi 3, probabilitasnya 30%, returnnya 15%. Dari data di atas dihitunglah risiko saham A. Dan jawabannya di bawah ini ya teman-teman. Coba dilihat ya, ini dia. Berharga yang diterbitkan emiten yang dinyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan, yang kedua dividen, yang ketiga capital gain. Hak atau istimewa yang dimiliki investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan, yang kedua preemptive right. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktif bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki suatu lembar saham. Nilai pasar, harga saham di bursa saham pada saat tertentu permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai instruksi, nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Cara menentukan nilai instruksi adalah dua cara. Yang pertama, analisis fundamental, yang kedua analisis penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbataskan. Penilaian saham biasa, perhitungan nilai saham biasa dengan dividen dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di mana mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Contoh soal saham dan penilaiannya. Yang pertama, PT IS mempunyai saham preferen dengan dividen yang sebesar 2.000 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 15%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Jawabannya V sama dengan PO sama dengan DP per KP sama dengan 2.000 per
0,15 sama dengan 13,333 dan biaya modal perusahaan. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengadakan aset dan operasional suatu perusahaan. Biaya hutang. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya saham preferen. Biaya saham preferen adalah tingkat keuntungan yang dinikmati pembelian saham preferen. Biaya laba tahanan. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara, yaitu menanam sebagai laba, yang kedua menerbitkan saham sebagai baru. Dua cara pendekatan. Yang pertama pendekatan KAPM, yang kedua pendekatan discounted flow atau DCF. Contoh soal biaya modal perusahaan. Ya, yang pertama saham preferen PT Azizkia bernilai nominal Rp1.000 per lembar dengan dividen 7%, biaya penjual saham 10% per lembar, saham dijual dengan harga 980 per lembar. Hitunglah biaya modal saham preferen. Jawab, 7% kali 1000 VP sama dengan 980 kurang 10. Ditanya KP. KP sama dengan 7% kali 1000 bagi 980 kurang 10. 70 per 970. Hasilnya 0,0722 atau bisa disederhanakan dengan 7, penganggaran modal. Modal atau kapital menunjukkan aktivitas tetap yang digunakan untuk produksi. Kapital adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses penyeluruhan, menganalisa proyek-proyek dan penentuan mana saja yang dimaksud ke dalam anggaran modal. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dalam aliran kas keluar. Aspek penting dalam penganggaran modal yang pertama cash flow, yang kedua think incrementally, yang ketiga opportunity cost, yang keempat sunk cost, yang kelima konsekuensi proyek. Aliran kas dalam investasi. Yang pertama capital outlay, yang kedua operational cash flow, yang ketiga terminal cash flow. Net present value adalah selisih. Lucy, ada panggilan masuk. Present value dari keseluruhan cash inflow dan keseluruhan cash outflow. Profitability Index merupakan metode perhitungan kelayakan investasi yang membagi antara present value dari cash inflow dengan cash outflow. Internal rate of return adalah tingkat bunga yang akan menjadi jumlah nilai sekarang dari cash inflow sama dengan nilai sekarang dari cash outflow, atau suatu tingkat diskonto di mana NPV sama dengan O. Contoh soal penganggaran modal. Yang pertama, untuk melaksanakan suatu proyek diperlukan investasi mula adalah 10 juta, diperkirakan 10 tahun tanpa nilai residu pada akhir tahun ke-10, diperkirakan suatu
tahun akan dapatkan diperoleh kas masuk. Rata-rata sebesar 4 juta, sedangkan kas keluar termasuk pajak rata-rata sebesar 2.500.000. Jawaban: tarik kembali investasi. 4 juta kurang 2.500.000 kurang 10 juta per 10 bagi 10 juta. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada ribut, soalnya di sini ada hujan. Terima kasih, sekian dan terima kasih ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.